Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, kami akan mempresentasikan PBL kami dari perusahaan PT Citra Buana Prasida. Dengan yang ditonjolkan adalah PSAK 14. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Faika Dua Sanudin dengan NPM terakhir 001. Lalu ada Muhammad Abdillah dengan NPM terakhir 171 dan ada Rizky Fasa dengan NPM terakhir 035. Penerapan PSAK nomor 14, penyesuaian tahunan 2014 tentang persediaan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya, barang yang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa, di mana pendapatan yang bersangkutan belum diakui perusahaan. Tujuan PSAK 14. Tujuan pernyataan ini adalah untuk merumuskan perlakuan akuntansi untuk menyediakan menurut sistem biaya historis. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi. Selanjutnya, sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pernyataan ini menyediakan pedoman praktis dalam penentuan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi bersih atau neutralizable value. Pernyataan ini juga menyediakan pedoman rumusan biaya yang digunakan untuk membebankan biaya kepada persediaan. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK 14. Ruang lingkup PSAK 14 ini ada 3 macam. Yang pertama, persediaan dalam proses yang ditimbulkan dalam kontraksi atau contraction contract. Bisa dilihat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 34 tentang kontrak kontraksi. Nomor 2, instrumen keuangan. Dan nomor 3, persediaan yang diakui oleh produsen peternakan, produsen pertanian dan kehutanan dan hasil tambang. Sepanjang persediaan tersebut dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih sesuai dengan kelaziman praktek yang berlaku dalam industri tertentu. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan substansi PSAK 14 pada PT Citra Buana Tbk, di mana persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, yang dimana yang lebih rendah antara biaya persediaan, biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Lalu selanjutnya analisis implementasi PSAK 14 pada PT Citra Buana Tbk. Metode yang digunakan yaitu metode rata-rata tertimbang, yang dimana metode rata-rata tertimbang ini harga per unit barang dihitung dengan membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Lalu kesimpulan dari implementasi PSAK nomor 14, yang dimana PT Citra Buana sendiri itu sudah menggunakan metode perpetual, yang dimana sesuai dengan PSAK nomor 14 yang sudah revisi pada tahun 2015. Pengungkapan persediaan dalam PT Citra Buana disajikan dalam laporan keuangan, yakni neraca dan laporan laba rugi, sehingga telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Sekian, terima kasih.